Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak tertidur, tak lelap. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Filipi pasal 2 ayat 4 dan yang kelima, nats pembimbing kita dalam ibadah minggu saat ini memberitakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu, layakan kami dan berkenanlah atas ibadah sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur dan kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Jemaat Tuhan, bersama kita akan mendengarkan kesaksian berupa puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang akan dipersembahkan oleh Saudari Claudia Naro. Dipersilahkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
Segala pujian, hormat, dan syukur kami angkat dan kami persembahkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus dan Suci. Oleh karena cinta kasih-Mu yang senantiasa kami alami di sepanjang perjalanan hidup ini. Bahkan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami senantiasa untuk mengerjakan apa yang firman-Mu beritakan. Sehingga dalam menjalani hari-hari kami senantiasa boleh berada dalam keadaan yang baik. Hari ini, di hari Minggu ini, dalam satu persekutuan umat-Mu, kami kembali bersama memohonkan dengan rendah hati agar kami boleh kembali mendengarkan akan sabda firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Kuasa Roh-Mu yang kudus yang hadir dalam hati dan pikiran kami menguasai kami seutuhnya. Memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba bersama dengan para presbiter dalam membaca dan memberitakan firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4, di mana diberi judul perikop menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel yang menyatakan, "Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penulis kitab Mika adalah seorang nabi yang bernama Mika. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan itu. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet. Kapan tahun penulisannya? Atau lebih tepatnya kapan pemberitaan atau peristiwa ini terjadi? Pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kalau dilihat dari tahun-tahun penguasaan dari ketiga raja itu, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, maka peristiwa ini terjadi pasti di tahun, atau lebih tepatnya di abad ke-8 sebelum Masehi, tahun 700-an sebelum Masehi. Apa isi daripada firman yang datang kepada Mika untuk diberitakan di tengah-tengah kehidupan orang Israel? Dalam pasal 1 ayat 1 itu menjelaskan juga, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Itu dia yang disampaikan, firman yang disampaikan kepada Mika. Tetapi Bapak Ibu, apa isi firman yang berasal dari Tuhan tentang Samaria, Israel Utara, dan Yerusalem, Israel Selatan? Apa isi firman itu? Salah satunya dalam pasal 3 bacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat bersama kembali. Pasal 3 ayat 1 di sana dikatakan demikian. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Sampai di situ dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa Mika berbicara tentang keadilan? Dia katakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Seolah-olah ayat ini mau menjelaskan bahwa ini para pemimpin Israel di Yerusalem dan para pemimpin Israel yang berada di Samaria, dari pernyataan Nabi Mika ini seolah-olah mereka tidak mengetahui apa itu keadilan. Sehingga dia katakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Bapak Ibu, kita dalami bagian ini. Perhatikan kata mengetahui. Dalam kitab asli perjanjian lama berbahasa Ibrani, kata mengetahui ini tertulis dengan kata yada. Yada itu memiliki beberapa arti kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukan saja mengetahui, tetapi memahami, mengakui, dan memberlakukan, bahkan menimbang. Jadi yang mau dikatakan adalah, harusnya pemimpin Israel itu mereka bukan hanya mengetahui tetapi juga memahami akan arti daripada konsep keadilan. Dan konsep keadilan itu bagi orang Israel bukan konsep keadilan yang berdasarkan rumusan manusia, bukan. Tetapi konsep keadilan bagi orang Israel itu adalah konsep keadilan berdasarkan pada keadilan Allah yang diajarkan dalam hukum Taurat. Jadi seolah dia mau katakan bahwa bukankah engkau mengetahui keadilan berdasarkan apa yang Allah kehendaki? Bukan saja sampai pada titik memahami dan mengakui akan keadilan itu juga,
tetapi juga memberlakukan keadilan itu dalam kehidupan para pemimpin di dalam mereka memimpin orang-orang Israel. Ini seolah mau dikatakan sebuah sindiran kepada para pemimpin Israel. Itu sebabnya di bagian kalimat selanjutnya dia katakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini ternyata yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel pada saat itu. Bahwa bukan keadilan yang mereka berlakukan di dalam memimpin orang-orang Israel, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tidak berlaku adil. Dan itu tercermin dalam kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Para pemimpin Israel membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Rakyat menjadi bingung, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apa yang mereka lakukan sangat merugikan orang-orang Israel. Sehingga dalam kehidupan keseharian mereka, orang-orang Israel sendiri menjadi bingung, mana sesungguhnya yang benar dan mana yang tidak benar. Lebih jauh lagi daripada itu, di dalam ayat 2b sampai dengan ayat 3 di sana dikatakan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Ini kalimat-kalimat kiasan yang mau menjelaskan bahwa para pemimpin Israel menindas dan menyengsarakan rakyat Israel. Sampai orang-orang Israel, rakyat Israel pada saat itu tidak memiliki apa-apa. Mereka jatuh miskin, mereka menderita, mereka sengsara, mereka kelaparan. Dan itu akibat daripada sebuah praktek para pemimpin Israel yang tidak memberlakukan keadilan. Keadilan yang mereka bangun adalah keadilan pada konsep mereka, bukan pada konsep kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya apa yang melatar belakangi sehingga para pemimpin Israel pada saat itu berbuat, katakanlah, mereka berbuat tidak adil, mereka sangat keji dan jahat. Mari lihat ayat 5. Di sana tertulis, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sampai di situ. Ini yang dibilang korupsi ini salah satunya. Sogokan ini nih. Yang dibilang pungutan liar ini nih. Kalau membutuhkan sesuatu, maka ketika memberikan upeti kepada para pemimpin Israel, maka orang yang memberikan upeti itu akan dibenarkan. Ada damai, karena dibenarkan. Tetapi kalau tidak memberikan setoran atau upeti, maka firman Tuhan katakan, mereka akan menyatakan perang. Sekalipun orang itu benar terhadap sesuatu hal, maka dia tetap dinyatakan salah karena tidak memberikan apa-apa. Jadi itu yang melatar belakanginya. Kekejian, kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel saat itu adalah berkaitan dengan keserakahan mereka untuk memiliki harta dan kepuasan diri mereka. Ayatnya berikutnya yang menjelaskan latar belakang ini pada ayat yang ke-11. Mari lihat bersama.
Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Coba lihat, para pemimpinnya melakukan karena suap, karena bayaran. Jadi sekali lagi sama dengan ayat yang kelima tadi. Oleh karena harta dan kepuasan diri, sehingga hukum bisa dibelokkan, kebenaran bisa dibalikkan, keadilan berdasarkan pada siapa yang membayar, maka itulah keadilan menurut mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi yang luar biasanya adalah dalam situasi yang ini situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi rakyat Israel. Situasi yang sangat menegangkan, situasi yang sangat menakutkan. Orang hidup dalam penindasan dan kesengsaraan. Itu sebabnya sekali lagi Mika katakan dan menghiaskan dengan mengatakan mereka merobek kulit dari tubuh, dari daging, dari tulang-tulang. Mengupas kulit dari tubuh, merumukkan tulang-tulang, mencincang daging seperti daging. Ini situasi yang mengerikan. Tetapi yang luar biasanya ada satu orang yang tampil dan berani menyuarakan, menegur akan pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu. Dan orang itu adalah Mika. Mengapa Mika berani untuk berkata-kata dan melawan para penguasa pada saat itu? Ayat 8 menjelaskannya. Mari kita lihat sama-sama. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Sampai di situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mika mau katakan bahwa roh Tuhan bersama-sama dengan diri. Keadilan dan keperkasaan yang berasal dari Tuhan bersama-sama dengan diri. Dan hal itu yang mendorong dan membuat ia berani untuk menyampaikan firman Allah, kehendak Allah, kebenaran yang berdasarkan pada kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pengajarannya buat kita dalam kehidupan kita, dalam persekutuan orang percaya di hari Minggu ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir di dalam gedung gereja dan juga yang hadir di rumah masing-masing, maka pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajarkan yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam tugas dan tanggung jawab kita melekat dalam diri kita pada saat ini sebagai seorang pemimpin. Paling tidak diri kita menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, adillah, bersikaplah adil terhadap dirimu sendiri. Ini penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk kita pikirkan. Adil yang berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada kehendak Allah. Adillah pada dirimu di dalam engkau berpikir, di dalam engkau berkata, di dalam engkau berbuat. Berlakulah adil dengan melakukan berbagai kebenaran firman Allah di dalam hidupmu. Orang yang tidak berlaku adil pada dirinya sendiri adalah orang yang tidak mengaminkan karya Kristus dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini contohnya misal. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan Yesus meninggalkan tempatnya yang maha tinggi dan kudus itu, datang ke dunia, memberikan diri seutuhnya
untuk mengambil kita, untuk merampas kita dari kegelapan, membawa kita kepada terangnya. Kita yang harusnya binasa tetapi kita diselamatkan, kita ditebus, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibebaskan dari segala dosa dan maut. Kekekalan maut. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kalau kita sudah mengalami hal itu lewat karya Kristus, maka adillah terhadap tubuhmu, terhadap kehidupanmu. Jangan lagi engkau berikan tubuhmu dengan hal-hal yang mendatangkan dan membuahkan dosa dan maut dalam hidupmu. Kalau kita masih memberi diri kita dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran yang membawa dosa dalam hidup kita, maka kita tidak adil terhadap diri kita. Engkau sudah dikuduskan, engkau sudah disucikan, engkau sudah diselamatkan. Tetapi masih saja kita membawa diri kita untuk kembali dibinasakan. Menjadi orang-orang yang layak dibinasakan. Engkau tidak adil terhadap hidupmu. Orang yang adil, dia tahu bagaimana dia merawat tubuhnya. Kapan waktunya dia bekerja, kapan waktunya dia beristirahat. Orang yang bekerja tanpa lelah, tanpa mempertimbangkan waktu istirahat, adalah orang yang tidak adil terhadap dirinya. Tubuhmu membutuhkan istirahat. Firman Tuhan katakan ketika engkau istirahat, maka Tuhan sendiri yang akan melakukan dan menyatakan karyanya untuk kembali melakukan penciptaan ulang dalam tubuhmu. Semua sel-sel yang mati digantikan dengan sel-sel yang baru. Itu lihat dia. Pemazmur katakan, bahkan ketika engkau tidur pun, Tuhan memberikan berkat-Nya. Orang yang tidak adil pada dirinya adalah orang yang tidak tahu membawa dirinya dan memperlakukan dirinya seharusnya seperti apa. Kadang-kadang ada orang yang bangga, saya kerja 24 jam. Oh, saudara tidak adil terhadap diri saudara. Tidak ada recreation, tidak ada penciptaan ulang yang terjadi ketika saudara tidak beristirahat. Oleh sebab itu saat ini kita banyak mendengar ya teori-teori medis yang mengatakan kalau jam 10 sampai jam 12 itu apa yang terjadi dengan organ tubuh kita, jam 12 sampai jam 1 apa yang terjadi dengan tubuh kita. Mari mulai dengan berlaku adil dan perlakukan diri kita secara adil. Kalau kita tidak bisa perlakukan diri kita secara adil, bagaimana kita bisa perlakukan orang lain secara adil? Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kehidupan keseharian, hal yang kedua. Berkaitan dengan tugas tanggung jawab kita yang mungkin masih bekerja dan diberikan tugas tanggung jawab di kantor, di tempat perusahaan, di gedung gereja, dimanapun kita saat ini bekerja. Maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita di dalam engkau melakukan tugas tanggung jawabmu. Baiklah engkau tidak menyengsarakan atau mendatangkan kemalangan bagi sesamamu. Tetapi berlakulah adil. Apalagi kalau kantor itu ada posisi atasan bawahan. Kalau engkau pada posisi top manager atau paling tidak engkau punya orang-orang yang bekerja di bawahmu, berlakulah adil dengan mereka. Jangan tidak berlaku adil. Adil yang seperti apa? Adil yang berdasarkan pada kehendak Allah. Dan adil yang berdasarkan pada kehendak Allah itu sangat sederhana. Sikap adil yang berdasarkan pada kehendak Allah itu adalah sikap yang mendatangkan shalom, yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan sikap yang mendatangkan kehancuran dan malapetaka. Itu di kantor-kantor besar, di perusahaan-perusahaan. Kalau di gereja ini tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Semuanya adalah rekan kerja Allah. Sama semua.
Tidak ada atasan, tidak ada bawahan di gereja ini. Semuanya rekan kerja Allah, dan kita semua rekan kerja sepelayanan. Tetapi tetap juga jangan lupa untuk memberlakukan keadilan yang mendatangkan damai sejahtera. Apalagi di tengah-tengah jemaat, ini hal yang ketiga. Tadi yang pertama pribadi, yang kedua di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan kita, yang ketiga di tengah-tengah jemaat. Dalam tugas tanggung jawab sebagai presbiter, pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayan, pelkat, unit-unit misioner yang lainnya, bagaimana pelayanan itu juga dilakukan secara adil. Bagaimana pelayanan itu mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, bagi semua jemaat. Bapak Ibu, ini penting. Kalau kita pendeta, penatua, diaken sebagai presbiter dipercayakan dalam tugas tanggung jawab itu, kita bersyukur. Kita dipercayakan sebagai pengurus pelayan pelkat, kita bersyukur. Tetapi jangan lupa melakukan tugas tanggung jawab itu. Jadi presbiter, jadi pengurus pelayan pelkat, tapi tidak pernah lakukan kunjungan ke jemaat. Saudara tidak berlaku adil. Jadi presbiter, jadi pengurus pelayan pelkat, tapi tidak pernah mendoakan jemaatnya dalam doa pribadinya sebagai seorang presbiter. Saudara tidak berlaku adil. Perhatikan ayatnya yang kelima itu. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Ini dia. Kalau saya mau gantikan dalam konteks saat ini, beginilah firman Tuhan kepada para pendeta, para penatua, para diaken, para pengurus pelayan pelkat, kepada semua mereka yang dipercayakan dalam pekerjaan-pekerjaan sorgawi. Mereka yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah maka mereka menyerukan damai. Yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Bahasanya hari ini mungkin bukan seperti itu. Tetapi bahasanya hari ini yang sudah dipercayakan dalam tugas tanggung jawab pelayanan gereja. Tetapi ketika ada orang ibadah keluarga, online, live streaming, penatua dan diakennya tidak ada ikut ibadah di rumah masing-masing, malah duduk di mana-mana. Pengurus pelayan pelkatnya juga tidak ada di mana-mana, tidak ada mau ikut ibadah keluarga ataupun ibadah pelkat, entah duduk di mana-mana. Setiap hari Senin misalnya contohnya ada doa bersama. Berapa banyak penatua diaken yang hadir untuk mendoakan situasi bangsa kita yang berhadapan dengan COVID-19 ini, untuk mendoakan jemaat-jemaat kita yang berada di ruang-ruang perawatan, di ruang-ruang isolasi. Di mana para pemimpin gereja ini? Kita tidak adil dalam melakukan tugas tanggung jawab kita. Oleh sebab itu sekali lagi firman ini mau mengajak kepada kita, mari berlaku adil sebagai para pelayan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini juga hendak memberitakan dalam tugas tanggung jawab hal yang keempat. Dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai orang tua, engkau pemimpin bagi keluargamu. Tetapi apakah engkau sudah berlaku adil? Mungkin dalam tugas tanggung jawabmu sebagai orang tua, sebagai seorang suami, istri, engkau sudah berlaku adil dengan keluargamu, dengan anak-anakmu. Tetapi melekat di dalam dirimu juga sebagai keluarga Kristen, engkau adalah pemimpin rohani di tengah-tengah rumah tanggamu. Sudahkah engkau berlaku adil? Dengan mengajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan, dengan membiasakan anak-anakmu untuk ikut beribadah, dengan membiasakan anak-anakmu untuk senantiasa berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka.
Sudahkah kita berlaku adil? Ini satu otokritik yang baik buat kita semua, para suami, para istri, para orang tua. Lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan, berlakulah adil karena engkau adalah seorang pemimpin juga dalam rumah tanggamu. Mika tidak takut untuk memberitakan dan menyerukan kebenaran. Mika tidak takut. Karena dia katakan, Roh Tuhan ada bersama dengan aku. Kekuatan dan keperkasaan Tuhan ada bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara anggota Sidi Jemaat, Roh Tuhan juga ada pada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika saudara menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada saudara. Oleh sebab itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran dan keadilan berdasarkan pada kehendak Allah. Kita semua adalah pemimpin, maka hiduplah dan berlakukanlah kepemimpinan rohani yang berdasarkan pada kuasa dan kehendak Allah. Yang terakhir, keadilan itu diberlakukan dalam kuat kuasa kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengingat bersama ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Apa yang harus diberi kepada Kaisar, kepada Allah, milik siapa, mempersembahkan kepada siapa? Tuhan Yesus katakan, gambar apa yang ada pada koin itu? Gambar Kaisar. Maka Tuhan katakan, berikan apa yang menjadi hak Kaisar dan berikan apa yang menjadi hak Allah. Dia tidak menyepelekan hal yang lain, tetapi dia tetap memposisikan segala sesuatu itu seimbang. Ketika orang banyak sedang menghakimi seorang perempuan, yang didapati bahwa perempuan ini adalah seorang PSK, lalu mereka katakan dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Lalu Tuhan Yesus katakan, jikalau ada di antara kamu yang tidak berdosa dan merasa dirinya tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu itu. Maka tidak ada seorang pun yang berani melemparkan batu itu, dan mereka semua pulang. Itu keadilan yang berdasarkan pada cinta kasih. Keadilan yang tidak menghancurkan, keadilan yang tidak menyengsarakan, tetapi keadilan yang mendatangkan shalom dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 369 bait pertama dan kedua. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sehati dalam syafaat kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah boleh diberkati dalam sabda kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam konteks apapun Tuhan hadirkan, kami semua boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Topang kami Tuhan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran berdasarkan pada kehendak-Mu, untuk mendatangkan shalom dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Bapa Sorgawi, saat ini kami bersahati mendoakan gereja-gereja-Mu yang berada di atas muka bumi ini. Gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja. Kami menyerahkan dan berdoa gereja Protestan di Indonesia bagian barat dari lingkup sinodal, mupel jemaat sektoral bagian jemaat, dan pos-pos pelayanan. Tuhan berkati semua gereja-Mu ini, orang-orang percaya yang di dalamnya memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus dalam rangkaian seluruh persiapan pelaksanaan persidangan Sinode 21. Tuhan memberkati panitia dan majelis Sinode, bahkan 326 jemaat yang ada, bergandengan tangan akan melakukan dan ikut serta dalam persidangan ini. Biarlah kuasa Tuhan yang memimpin dan menuntun semuanya. Kami berdoa juga bagi Mupel Sulsel Bara dalam koordinasi pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu dan jemaat-Mu. Satu dengan yang lainnya biarlah saling menopang untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, GPIB, Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Hamba berdoa dari sektor 1 sampai sektor 12, setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap pribadi. Hamba mohonkan dengan rendah hati, berkatilah masing-masing mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, bentengi mereka, naungi mereka dari segala sakit penyakit, bahkan dari virus corona. Kalaupun ada di antara mereka yang saat ini sedang berjuang di ruang-ruang isolasi, di ruang-ruang perawatan, atau mereka yang sedang sakit dan lemah, apapun sakit mereka, termasuk di dalamnya kami berdoa bagi Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Oma Kasau Sajang Bati, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mari Bermuli Denga, Bapak Gideon Tatiwakeng, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adeline Teuh, Evan Dame, Yosua Latuperisa, Saudara Toar Walukou,
Saudari Pinkan Waluko, Ibu Vivi Kasau, Gracia M. Mailisa, Ibu Rugayat, Ranti Oma Maripaat, Ibu Yoke Tagambe, Ibu Susi Letlora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Oma Onibala, Ibu Mariana Sahal, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Elsye Polii, Oma Raintung, Oma Maulesu, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus Mona, Oma Clavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Oma Petrone Latula Seket Piris, Ibu Ida Mangiwa, Ibu Takali Hade, Bapak Jacob Noya, Ibu Seli Noya, Ibu Irma Frisat. Bahkan jikalau ada di antara mereka yang saat ini lemah dan sakit, mereka yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini ataupun dari rumah mereka masing-masing, kami bersehati meminta kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Dan kami percaya ada kesembuhan dan pemulihan yang akan mereka alami. Kami mengucap syukur karena juga kami mendengar ada banyak umat-Mu yang saat ini sembuh dan pulih oleh karena kuasa-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Tindakan-tindakan medis diberkati, mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Ucap syukur kami kepadamu ya Allah. Mereka yang telah berusia lanjut, Tuhan senantiasa tetap kuatkan mereka, tetap bangkitkan harapan di dalam diri mereka, untuk tetap terus menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Mereka juga ya Tuhan, yang saat ini setiap keluarga yang sedang berjuang menata kehidupan rumah tangga, kehidupan perekonomian mereka, masa depan mereka, anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah sampai perguruan tinggi, yang sedang mencari pekerjaan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya masa depan itu Engkau yang punya. Oleh sebab itu bawa kami semua ke masa depan-Mu ya Tuhan. Masa depan yang Engkau sediakan bagi kami semua. Dan kami percaya itu adalah masa depan yang terbaik, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Campur tangan Tuhan itu yang kami rindukan untuk terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan, hadir dan bimbing pimpin kami hari lepas hari di tengah berbagai keberadaan dan tugas tanggung jawab kami. Hamba juga berdoa Tuhan bagi para presbiter, pendeta, penatua dan diaken Jemaat Bahtera Kasih. Mereka juga yang memberi diri dalam pelayanan di unit-unit misioner, pengurus dan pelayan Pelkat. Mereka juga yang bertugas di hari Minggu ini, para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 7 bersama dengan organis, pemandu lagu, solois, persembahan pujian, tim multimedia, Satgas, taktis adaptasi kebiasaan baru, bahkan semua mereka yang memberi diri dalam pelayanan di kantor gereja dan unit-unit misioner. Bapa Sorgawi, hamba mohonkan dengan rendah hati, berkatilah masing-masing mereka. Cukupkanlah berkat-Mu dalam segala kebutuhan hidup mereka. Limpahkanlah mereka dalam kasih karunia-Mu. Penuhilah mereka dalam sukacita dan damai sejahtera. Hamba meyakini, percaya, bergandengan tangan para presbiter unit misioner bersama dengan semua jemaat-Mu di GPIB Bahtera Kasih ini. Mereka membangun satu persekutuan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berupaya terus Tuhan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam setiap gerak langkah pelayanan ini, pimpin dan bimbing kami Tuhan. Karena sungguh di atas semua ini, kami mau melayani Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaat ini. Oleh sebab itu biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang hadir dalam hati dan pikiran kami dan menunjukkan setiap pribadi, setiap keluarga untuk kami boleh layani, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Mereka yang berkesusahan, mereka yang berduka, mereka yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang baik secara ekonomi. Kami tidak tahu, tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami percaya Engkau akan menunjukkan
Dan biarlah gerejamu ini boleh berbuat sesuatu untuk mereka. Dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, berkatilah seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini. Berkatilah agar gereja ini boleh menjadi berkat, garam dan terang. Kehadirannya di wilayah Tidung dan sekitarnya, di kota Makassar, bahkan di atas muka bumi ini. Berkatilah gerejamu ini agar dapat menjangkau seluruh umat manusia dalam segala berkat-Mu, bahkan melalui setiap pribadi, menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami masih hidup dalam situasi pandemik. Mari Tuhan bentengi kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami untuk lebih bijaksana dan dengan taat melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan memberi diri kami untuk menjalani vaksinasi. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh menjalani hari-hari kami berdasarkan pada kehendak-Mu, dan kehendak Tuhan itu yang akan kami yakini dan kami percaya akan membentengi kami dari segala sakit penyakit, bahkan virus corona ini. Bapa Sorgawi, syukur kami kepadamu atas segala berkat-Mu. Engkau sudah menambahkan usia bagi kami, usia kehidupan dan usia perkawinan. Engkau memberikan kami makanan, minuman, pakaian, pekerjaan di dalamnya kami boleh menuai akan berkat-berkat-Mu. Engkau mempercayakan pelayanan yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, syukur kami atas segala berkat-berkat-Mu. Maka biarlah kami yang sudah diberkati dalam berkat-berkat Tuhan, dalam tubuh yang sehat dan kuat ini, kami boleh gunakan tubuh ini untuk terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk hidup dalam cinta kasih Tuhan dan membagikan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami manusia. Syukur kami kepadamu, ya Allah. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Pitoy yang saat ini dalam proses penugasan di Jakarta. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan di kantor pusat Pelindo Jakarta. Dan biarlah dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, mereka juga boleh menjadi berkat di sana, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Dan satu waktu nanti dalam izin Tuhan, kami boleh berjumpa kembali dalam suasana sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan kasih setia-Mu, untuk semua penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini, pemerintah yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, Badan Eksekutif Legislatif, Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, pemerintahan di wilayah Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, berkuasa dan berkehendaklah Tuhan melalui pemerintahan ini. Dan kami percaya pemerintahan ini dikuatkan dan dimampukan untuk terus mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dipersilakan Saudari Claudia Naro. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan, guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 299, bersyukurlah kepada Tuhan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja dan melayani. Dalam syukur ini kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita tiba pada warta jemaat Minggu 29 Agustus 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagai, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Bahtera Kasih di sektor pelayanan 7, pemandu lagu Saudari Olivia Nancy, Ibu Vivi Rumiap, persembahan pujian Saudari Claudia Naro, organis Bapak Eki Rumbu, produksi siaran tim multimedia, Satgas Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 16, perempuan 22, jumlah 38 orang. Doa bersama menyikapi situasi pandemi via Zoom. Hari dan tanggal Senin 30 Agustus 2021, waktu pukul 18.30 sampai dengan selesai, pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagai. Media Zoom ID meeting 84359912833, passcode 6899147. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh warga jemaat serta secara daring pada kegiatan tersebut. Ibadah sektor pelayanan hari Rabu tanggal 1 September 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai, pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagai, pelayan liturgi Penatua Alfonso Melkianus Pamo, Diaken Primantara Adi Putra Nanlohi, pemandu lagu Saudari Olivia Nancy, organis Saudari Ceril Wairata, tempat gedung gereja GPB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Jun Helmut Panjaitan, anggota jemaat sektor pelayanan 12 GPB Bahtera Kasih, dengan Claudia Amarilis Naro, anggota jemaat sektor pelayanan 8 GPB Bahtera Kasih. Pastoral dilaksanakan pada Kamis 2 September 2021 pukul 10 pagi. Diundang hadir jemaat di sektor 8 dan 12 serta orang tua dan para saksi. Nikah Sabtu 4 September 2021 pukul 10 pagi. Organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Saudari Monik Rumiap. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi keluarga Mangi
Semula anggota jemaat sektor 10 pindah ke GPI Sulawesi Ministry Makassar. Majelis Jemaat mengucap selamat bersekutu di jemaat yang baru. Atestasi masuk telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPIB Jemaat Batarkasi atas nama Bapak Prahoro Hadi berdomisili di Jalan Daeng Tata Lama Lorong 2 nomor 32, terdaftar sebagai anggota jemaat sektor pelayanan 5. Ibu Tiffany Adriana Watilete dari GPB Klasis 10 Ambon Jemaat Nusa Niue Arilo Gereja Bethesda berdomisili di BTN Pau Permai Blok D1 20, terdaftar sebagai anggota jemaat sektor pelayanan 9. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga jemaat GPB Batarkasi. Pembinaan kelas publik paket 2 bagi diaken dan penatua. Topik generasi milenial tambah dunia digital sama dengan GPIB di masa depan. Waktu pertama hari Sabtu 4 September 2021 pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Materi pertama memahami generasi milenial, perspektif teologi dan psikologi. Kedua, etika pelayanan dan generasi milenial. Narabina Pendeta Dr. Yosef Hehanusa, dosen UKDW, dan Natael Sumampau MPSI, MSI, psikolog, dosen UI. Pendeta A. Cornelis Tamawiwi, SI Teol, STM PJ GPIB Hosiana Berau. Yang kedua Minggu 5 September 2021 pukul 13.00 sampai 17.00, optimalisasi dunia digital dalam pelayanan gereja, khususnya dalam upaya mengajak jemaat milenial aktif melayani. Narabina Angwi Hai MSc, MDiv, praktisi IT dan teologi dari Singapura. Yang keempat, pelayanan gereja yang kreatif di era milenial. Narabina Pendeta Yustitia Fox D1, THD, dosen Steve, Jakarta. Bagi diaken penatua yang berminat agar mendaftarkan diri melalui Google Form dengan link diaken penatua jemaat milenial 4-5 September dan pembayaran biaya kontribusi 65.000 per orang. Dapat ditransfer ke rekening Majelis Sinode BRI Cabang Mangga 2, nomor rekening 03460 100037832 atas nama Majelis Sinode selambat-lambatnya sesuai batas waktu pelaksanaan pembinaan di atas. Berikut penyampaian ibadah hari Minggu secara luring. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah di Jemaat Batarkasi sesuai surat pemberitahuan dari Majelis Jemaat GPB Batarkasi Makassar nomor 149 JBK KH 3/8/2021 dan berdasarkan surat edaran dari Pemerintah Kota Makassar nomor 44301/413, surat edar Keban Bangpol 8/2021, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan ibadah mulai tanggal 29 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara luring atau onsite. Pendaftaran jemaat dibuka mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 12.00 melalui WA administrasi HP WA 0812 48450 297. Kuota tiap jam ibadah maksimal 50 orang
yang telah divaksin minimal dosis pertama. Pada saat datang ibadah, jemaat yang telah mendaftar menunjukkan bukti vaksin. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan memberkati. Kemudian rapat koordinasi guna mempercakapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan di Jemaat Bahtera Kasih. Maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor 1-12 untuk hadir dalam rapat koordinasi bersama PHMJ yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 waktu pukul 18.30 sampai selesai tempat GKP 2 lantai 1. Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih dan penyampaian ini bersifat undangan. Kemudian lowongan kerja sebagai Kepala Kantor Majelis Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Persyaratan sebagai berikut. Pertama, warga sidi Jemaat GPIB. 2, pendidikan terakhir minimal S1. 3, berumur minimal 35 tahun. 4, berpengalaman di bidang administrasi dan pernah memimpin suatu instansi. 5, menguasai MS Office. 6, memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan. 7, memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi. 8, disiplin dan jujur. Surat lamaran disertai berkas. Pertama, ijazah S1, fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi kartu warga jemaat atau KWJ, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, pas foto berwarna 4x6 2 lembar. Surat lamaran dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih setiap hari kerja. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 28 Agustus 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat, pergilah dan teruskanlah damai sejahtera Tuhan yang engkau terima dari Tuhan kepada sesamamu, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sepenuhnya kuasa, hikmat dan syukur dalam surga maupun dalam dunia. Tuhan layak bagimu bila kami kasih-Mu ya Bapa, dan anugerah-Mu ya Putra Allah. Ingat kami umat-Mu.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.